Red Bull akan jalani fase penentuan gelar juara dunia mereka di GP Austin mendatang. Red Bull akan membawa upgrade di RB20 mereka yang diklaim oleh Christian Horner dapat membuat RB20 kembali kompetitif dan kemungkinan akan jadi upgrade terakhirnya di musim ini. McLaren yang tampil dominan di GP Singapura kemarin terus memberi alarm kepada Red Bull untuk segera membenahi mobil mereka. Dirumorkan tidak menutup kemungkinan bahwa upgrade Red Bull ini akan membawa front wing baru yang mengadopsi flexi front wing milik McLaren dan Mercedes yang dianggap legal. Seperti yang sudah disebutkan di GP Italia kemarin, Horner mengklaim bahwa jika front wing ini tidak dilarang, maka mau tidak mau Red Bull harus mengikutinya dan menggunakan flexi front wing yang dianggap dapat memberikan tambahan downforce serta top speed akibat kelenturannya. Meski menang 7 dari 10 balapan pertama di musim ini, Verstappen sudah tidak mencicipi podium teratas selama 8 balapan terakhir. Ini mengindikasikan bahwa development mobil Red Bull tidak seefisien dan seefektif McLaren, yang terus memberikan tambahan performa dengan upgrade yang dibawanya, terutama pada GP Belanda kemarin. GP Austin juga akan menentukan apakah upgrade Red Bull di RB20 bekerja atau tidak. Jika tidak bekerja, maka bukan hanya gelar konstruktor yang hilang, namun gelar juara dunia pembalap juga terancam akan direbut oleh Lando Norris. Namun, upgrade tersebut tidak sesimpel yang dipikirkan. GP Austin ini adalah sprint week, di mana akan ada balapan sprint di sana. Otomatis kita hanya memiliki satu buah latihan bebas selama 60 menit. Artinya Red Bull harus mengoptimalkan settingan mereka, mencari data, serta menguji coba upgrade tersebut hanya dalam satu buah latihan bebas. Yang dimana jika mereka tidak berhasil mengoptimalkannya, maka Red Bull akan semakin keteteran, karena pembalap harus adaptasi dengan upgrade baru tersebut yang pastinya akan mempengaruhi keseimbangan mobilnya. Lalu, upgrade ini sangat krusial karena kita menghadapi triple header yaitu GP Austin, Meksiko, dan Brazil, yang artinya jadwal sangat padat, sehingga Red Bull tidak memiliki waktu untuk mengadakan meeting internal membahas upgrade tersebut. Diprediksi juga upgrade ini kemungkinan tidak akan membuat Red Bull melampaui McLaren, karena McLaren sudah jauh di depan Red Bull. Namun upgrade tersebut dapat membuat Red Bull bersaing dengan McLaren secara kompetitif. Helmut Marko beberapa kali mengklaim bahwa upgrade tersebut akan membuat Red Bull kompetitif, bahkan sangat kompetitif. Penyakit RB20 ini awalnya belum diketahui penyebabnya apa. Namun pada saat GP Italia kemarin, Verstappen dikabarkan mengetahui apa penyebab dari ketidakseimbangannya mobil RB20 mereka, dan langsung mengadakan meeting internal dan membahas masalah tersebut secara intens di tim Red Bull. Hilangnya sosok Adrian Newey juga berperan dalam masalah tersebut, karena biasanya jika Red Bull alami kesulitan, maka Newey dengan notebook merahnya akan menyelesaikan masalah tersebut. Ditambah, Newey juga dapat mengoptimalkan settingan mobil Verstappen, karena Newey dapat menerjemahkan input Verstappen ke dalam settingan mobil yang diinginkan oleh Verstappen. Sebaliknya, McLaren memiliki waktu wind tunnel dan CFD yang lebih banyak ketimbang Red Bull, dikarenakan tahun lalu mereka finish di posisi 4 konstruktor yang memiliki keuntungan di sisi waktu uji cobanya. Bagi kalian yang belum tahu, tim yang juara konstruktor di tahun lalu akan memiliki waktu uji coba lebih sedikit dibanding kompetitornya. Sebagai contoh, Red Bull yang juara konstruktor di tahun lalu hanya memiliki 840 jam waktu wind tunnel atau terowongan angin mereka. Ferrari yang finish di posisi kedua mendapatkan 900 jam. Mercedes di posisi 3 mendapatkan 960 jam. Dan McLaren di posisi keempat mendapatkan 1020 jam. Posisi kalian semakin rendah, maka kalian akan mendapatkan waktu uji coba yang lebih lama. Tujuannya adalah untuk memberikan persaingan karena tim yang tidak juara dapat bersaing lebih kompetitif dalam pengembangan mobilnya, dan memberi limitasi kepada juara konstruktor agar jarak mereka ke kompetitornya tidak semakin besar. Selain itu, budget cap juga berperan dalam pertarungan pengembangan mobil McLaren dan Red Bull. Red Bull tidak dapat melakukan banyak upgrade juga karena ada faktor crash dari Sergio Perez yang mengurangi biaya untuk pengembangan mobil mereka, melainkan harus melakukan reparasi dan pembuatan spare part baru untuk mobil Ceko. Dilansir dari F1Technical.net, pada Agustus kemarin, McLaren hanya mengeluarkan biaya $997.000, yang dimana $575.000 dari Piastri dan $422.000 dari Norris. Sedangkan Red Bull mengeluarkan biaya sebesar $4.546.000, di mana $3.636.000 dari Perez dan $910.000 dari Verstappen. Ini belum dihitung biaya kerusakan mobil Ceko saat crash dengan Sainz di GP Baku, yang kemungkinan total pengeluaran Red Bull dapat mencapai $5 juta hanya untuk kerusakan mobil mereka. Namun, tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Perez karena ia juga alami nasib sial pada saat di GP Monaco yang mengakibatkan RB20-nya hancur lebur sehingga memakan banyak biaya reparasi. Persaingan upgrade juga semakin menarik karena ekstra 0,1 atau 0,2 detik dapat mengubah jalannya balapan. Untuk saat ini, menurut kami McLaren sudah meletakkan satu tangannya di gelar juara dunia konstruktor, karena saat ini kami tidak melihat Red Bull dan Ferrari dapat menyaingi mereka. Ditambah, Norris dan Piastri keduanya selalu dapat perform di beberapa balapan terakhir.
Namun, nasib tidak ada yang tahu ke depannya. Dari sisi gelar juara dunia pembalap, Norris harus tampil 101% di setiap balapannya. Meskipun ia diunggulkan dengan mobil yang super cepat dan Verstappen yang lagi belepotan, namun ia harus menang di 6 sisa balapan terakhir untuk memastikan dirinya selalu ada di persaingan gelar juara dunia pembalap. Hal ini tidak mudah, karena ada banyak gangguan di antaranya Ferrari dan Mercedes yang masih haus akan menang, terutama dari sisi Leclerc yang sedang on fire di 2 balapan terakhir. Sebaliknya dari sisi Verstappen, ia harus bekerja keras untuk mengoptimalkan mobilnya agar dapat meraih poin sebanyak-banyaknya. Karena RB20 miliknya sangat sensitif sekarang, maka kesalahan settingan mobil dapat membuatnya kesulitan di balapan, terbukti pada saat di GP Baku kemarin. Jadi keduanya memiliki beban tersendiri, baik itu Verstappen dan juga Norris. Semua peluang masih ada, baik itu di gelar juara dunia konstruktor dan pembalap. Tinggal bagaimana eksekusi dari tim-tim saja. 6 balapan terakhir ini akan menjadi sangat seru. Ditambah kita memasuki akhir musim dan persaingan semakin ketat. Maka kami rasa akan ada momen panas atau tensi antara Verstappen dan Norris memasuki akhir-akhir sisa musim 2024 ini. Satu DNF saja bagi kedua pembalap ini dapat menentukan nasib gelar juara dunia mereka. Akankah persaingan ini akan berlangsung hingga GP Abu Dhabi nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.